Nah, kalau cerita ini nanti jadi terputus nih. Kita pindah dulu ke sini, channelnya di Rubala. Saya mohon maaf membacakan Matius Injil pasal 17 ayat 9. Ini ayat yang sangat saya kagumi itu. Ayatnya luar biasa. Tatkala mereka para siswanya turun dari atas gunung itu. Ini para siswa sudah turun dari atas gunung. Berarti para siswa ini sudah naik gunung? Sudah, naiknya nggak diceritakan. Ini udah cerita turun, dan tidak mungkin ujuk-ujuk turun, nggak naik dulu. Nah, cuman ini dibuat singkat, naiknya nggak diceritakan, turunnya aja. Nah, nanti saya akan cerita naiknya dalam Al-Quran. Ini cerita naik gunung sebetulnya, cuman yang dipotong itu adalah turun gunungnya. Tatkala mereka para siswanya sudah turun dari gunung itu, berpesanlah Yesus kepada mereka, janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun. Berarti saat dia naik gunung melihat, saat dia naik gunung menyaksikan, nggak mungkin tiba-tiba janganlah kamu mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun kalau nggak ada yang dilihat. Makanya dalam Injil, dalam Yahya dikatakan, barang siapa yang tinggal di dalam dia, tiadalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang belum melihat dia dan belum kenal dia. Keren? Keren apa tidak? Nah, ini persis seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia bangkit di antara yang mati. Jadi jangan cerita tentang pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih tertidur. Jangan cerita pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih belum bangkit dari kesadarannya. Jangan cerita tentang cahaya kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Gak usah cerita. Cerita pun gak nyambung, karena mereka belum mengalami. Paham? Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Injil seperti itu, saya mau tunjukkan bagaimana versi Al-Qur'annya. Coba ingat-ingat kalimat tadi. Janganlah kamu apa? Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun sebelum mereka dibangkitkan di antara yang mati. Makanya cerita itu jangan sembarangan. Kamu mengalami pengalaman spiritual tertentu, itu individual buat kamu sendiri. Gak usah cerita sama yang belum mengalami. Kalau kamu pernah pergi ke Singapura, jangan cerita Singapura pada orang yang belum ke sana. Kasihan. Ya kasihan kan, nebak-nebak jadinya. Betul nggak? Nah, itu yang disebutnya ilmu katanya. Yang repot itu kamu belum pernah ke Singapura, berani-berani cerita Singapura sama orang yang belum pernah ke Singapura. Kan rusak dua-duanya. Itulah rusaknya agama. Cerita surga pada orang yang belum tahu surga, dan dua-duanya belum tahu apa itu surga dan belum pernah masuk ke surga. Bukankah itu persepsi tentang surga? Nah, saya bilang itu yang namanya konyol. Makanya daripada konyol lebih bagus konyol. Lihat ayat ini. Saya tidak akan membacakan ayat ini semuanya, tetapi saya cuma ingin menunjukkan kepada para sahabat semuanya, ayat ini cerita tentang perjalanan Ashabul Kahfi memasuki gua. Berarti saat dia memasuki gua, berarti dia mendapatkan pengalaman kan? Di dalam ayat ini dikatakan bagian yang ini, coba lihat. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ini aneh kalimat ini, karena makanan dilihat. Kan biasanya makanan dimakan. Tapi ayat ini cerita, ya, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ini kok makanan dilihat? Jelas ini bukan cerita makanan seperti gehu, cilok, cireng, bukan itu. Kalau itu dimakan, betul nggak? Iya. Saya agak terlambat tadi ke sini karena saya harus nunggu dulu lontong. Ya buat kalian, saya nggak makan lontong kok. Iya. Dan saya lihat tadi waktu ke belakang
udah habis juga. Itu bener, karena makanan itu jangan dilihat, dimakan. Itu udah bener itu. Makanya kalau ada makanan sudah saya taruh di situ, berarti saya sudah mempersilahkan, silakan dimakan. Kan nggak ada tulisan di situ silakan dilihat. Tapi Quran ini ayatnya aneh. Lihatlah mana makanan yang lebih baik. Ini bukan cerita makanan jasmani, cerita makanan ruhani. Itulah perjalanan menuju gua. Berarti dia sedang menemukan makanan ruhani, makanan jiwa. Karena jiwa itu adalah ruh, maka makanannya harus ruh. Karena jiwa itu adalah nur, makanya makanannya harus nur. Jadi kalau meminjam kata-kata di Injil, ada kata-kata yang sangat indah. Menyembah roh harus dengan roh pula. Kalau nyembah roh pakai tubuh nggak nyambung, jadi cuma ungked-ungkedan aja. Nah ini ada yang protes kalau saya ngomong bahasa Sunda di YouTube. Tolong katanya kasih running text. Saya juga nggak ngerti ungked-ungkedan bahasa Indonesianya apa. Saya juga tidak mau bikin repot orang yang ngurusi video ini. Ya makanya biarkan aja. Pokoknya terima saja bahasa saya dengan rasa. Karena begitu saya bilang ungked-ungkedan kan semua pada ketawa yang nyambung. Nah yang nggak ketawa kan nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, suatu saat juga nyambung sendiri. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang jua pun. Ini persis seperti yang saya sampaikan dalam Injil. Ini sebenarnya cerita tentang pengalaman naik gunung. Ketika naik gunung ada yang dilihat, nah yang dilihat jangan diceritakan, karena kalau diceritakan kepada yang belum mengerti akan terjadi perdebatan. Itulah pentingnya belajar. Makanya kalau ada yang sok-sokan, kok katanya belajar ilmu tapi nggak dibagikan, ntar dulu. Ilmu itu ada ilmu umum, ilmu khusus, ilmu khusus. Yang umum ya bagikan kepada umum. Tapi yang khusus, apalagi khusus, bil khusus, gak bisa diceritakan. Ada ahlinya yang bisa menerimanya. Makanya menyampaikan ilmu kepada yang bukan haknya itu adalah suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang memerlukannya itu juga suatu kezaliman. Semoga saya tidak melakukan kezaliman, dan semoga yang hadir di sini dan yang mendengar di YouTube semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendengarkan ilmu khusus ini. Saya doakan ya. Walaupun ada yang belum, saya doakan semoga kalian bisa naik gunung.